emang nggak sesuai sama kesepakatan yang ada. Iya, baik. Kita ke Mas Igun. Mas Igun, kalau misalnya melihat apa yang sudah disampaikan oleh Menteri SDM, artinya tidak akan melakukan aksi protes demo begitu atau akan tetap melanjutkan? Belum tentu juga nih, karena belum pasti juga ya. Ini baru statement yang disampaikan oleh Menteri SDM bahwa ojol masih bisa menggunakan mengisi pertalite Ya, atau membeli BBM pertalite. bersubsidi. Namun teman-teman kami ini udah terlanjur kecewa dengan statement awal. Statement awal dari Menteri SDM bahwa BBM bersubsidi untuk ojol ini akan dicabut. Jadi udah keburu bergulir ke seluruh Indonesia. Dari beberapa aliansi, dari beberapa organisasi yang sudah berkoordinasi juga dengan kami, ya mereka udah terlanjur akan turun untuk melakukan aksi unjuk rasa. Tujuannya apa? Ya. Untuk mengukuhkan bahwa jangan sampai terjadi lagi mencabut subsidi BBM bagi ojek online ini ke depannya. Artinya biar message-nya sampai begitu. Ya, jadi memperkeras statement yang ada itu, kami minta agar statement yang ada ini bukan hanya dari sekedar Menteri SDM aja. Kalau bisa Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo juga menyampaikan untuk membuat tenang rekan-rekan kami yang ada di seluruh Indonesia bahwa benar BBM bersubsidi tetap berlaku untuk ojek online. Jadi kita tidak mau ada lagi ke depannya itu seperti kami ini dipermainkan dengan alasan ojol bukan transportasi umum. Loh, dari 2018 kami ini sudah menuntut kepada pemerintah yang sebelumnya Ya. agar ojol ini dilegalkan, apapun bentuknya legalkan. Jadi apa barang ini? Apakah transportasi umum? Apa transportasi sewa terbatas atau apa? Tapi tidak ada inisiatif baik dari pemerintah maupun dari legislatif untuk membahas barang ojek online ini mau dijadikan apa. Sehingga ojek online ini hanya cuma jadi barang mainan. Lempar sana, lempar sini, pemerintah, DPR, lalu dengan jumlah kami yang sedemikian banyak pada masa-masa tahun-tahun politik, kita dipergunakan untuk politik, setelah itu hilang. Ditekan lagi kami, dimermainkan lagi kami. Seperti contohnya ini, tahu-tahu mau dicabut BBM subsidi, ya pasti kita marah. Teman-teman kami nggak ada yang terima, karena rentang harga antara BBM subsidi dengan non subsidi sedemikian besarnya. Kami ini cuman konsumsi BBM kami ini per hari ini sepeda motor ya, untuk yang cc-nya yang rata-rata. CC rata-rata tuh yang 100 cc, paling besar 150 cc. Itu hanya 5 liter. Hanya 5 liter. Tapi mau dicabut juga. Ini keterlaluan bagi kami. Baik, kita ke Mas Bima. Jadi sudah kita sama-sama mendengarkan dari Mas Igun bilang mengatakan akan tetap melakukan aksinya, aksi protes. Kemudian juga ini kan polemik sekali ya ketika sempat disampaikan dan akhirnya menuai polemik di masyarakat. Banyak sekali yang mendukung bahwa ojol ini mendapatkan ataupun diberikan BBM bersubsidi ya. Artinya pengaruhnya terhadap konsumsi BBM seperti apa dan juga distribusinya saat ini sudah sesuai dengan tepat dengan apa yang seharusnya begitu. Ya, jadi kalau dilihat memang Menteri SDM-nya gagal paham. Jadi membingungkan antara ojol itu transportasi umum, sewa khusus, atau UMKM. Jadi sekarang ojol tuh ada di bawah di pingpong 2 kementerian jadinya. SDM, kemudian di Kementerian UMKM. Ini kebingungan yang pertama karena statusnya tidak jelas. Sementara kalau Menteri SDM sudah statement, ojol berhak mendapat pertalite, tetapi klasifikasinya adalah UMKM, ini juga resikonya tinggi juga. Karena begitu kemudian disebut UMKM, ingat, yang lain UMKM tentunya bukan hanya ojol. Tapi 64 juta unit pelaku usaha itu kategorinya UMKM. Berarti berhak sebagian besar itu mendapatkan kompensasi ataupun subsidi BBM.
Ya, 97% lapangan kerja itu UMKM. Itu juga nanti akan menimbulkan masalah tuh. Kok ini dapat, ini enggak. Karena tadi awalnya bermula ketidakjelasan status dari ojek online itu. Jadi harus dipertegas dulu ya statusnya ya. Sebenarnya kan yang menjadi permasalahan karena ini dipingpong dan lain-lain, pajaknya mau, ingat aplikator itu nanti meneruskan pajak juga ke teman-teman driver ojol. Pajaknya mau, status tidak jelas. Subsidinya kemarin hampir mau dicabut untuk yang Pertalite. Ini kan macam apa? Ya, statusnya nggak jelas tapi pajaknya mau. Dan nanti ketika ada pemberlakuan PPN 12%, itu juga akan mengganggu. Di satu sisi kebutuhan hidup dari para driver ojol itu akan naik. Jadi kita estimasi pekerja itu akan naik pengeluarannya itu Rp357.000 per bulan. Itu karena selisih tarif PPN dan inflasi yang mengikuti barang jasa. Aplikatornya juga nanti ada implikasi ke sana juga. Karena ada PPN-nya juga dalam beberapa sewa misalnya dan juga kurir. Nah, kalau bicara soal masalah subsidi tidak tepat sasaran BBM ini, solar itu bocornya besar. Jadi kita setuju subsidi tepat sasaran. Tapi ini ada masalah yang besar juga yang selama ini juga penanganannya setengah-setengah. Solar itu kebocorannya dinikmati tambang besar, perkebunan sawit juga skala besar. Pak Luhut bilang ada 6 juta hektar sawit itu yang tidak bayar pajak. Pakai solar apa itu? Perkebunan-perkebunan itu. Itu bocor semua di sana. Jadi kenapa itu nggak diburu dulu, ditutup dulu yang jelas-jelas di depan mata, dibandingkan mengurusi masyarakat yang memang notabene kalau disebut Pertalite dinikmati masyarakat yang kaya, saya nggak setuju kalau kaya. Kaya itu 20% pengeluaran yang paling atas itu saya pikir kalaupun ada mungkin supirnya ataupun pembantunya yang pakai Pertalite. Karena dia akan menghitung juga perawatan dari mobilnya, apalagi kalau mobil mewah. Tapi kalau misalkan dinikmati kelas menengah dan kelas menengah rentan yang bukan kategori miskin memang iya. Faktanya Ya. begitu. Dan kelas menengah ini apa nggak kemudian juga berhak dilayani negara juga? Kalau misalkan nanti BBM-nya dirubah dari skema subsidi ke barang menjadi subsidi BLT, apakah di kelas menengah ini juga nggak tercover? Jadi sebenarnya pembahasan di Kementerian SDM saya kira belum selesai. Jadi sebenarnya bagaimana harusnya mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tadi benar-benar tersalurkan dengan baik, benar-benar bukan karena juga ada orang-orang yang tidak berhak akhirnya malah mendapatkan gitu. Ya sekarang yang paling gampang itu sebenarnya ojek online untuk berhak dapat subsidi Pertalite. Kenapa? Plat nomor Bapak Ibu sekalian, driver ojol ini, itu kan register di aplikator. Terdata ya. Jadi dengan model barcode kah, dengan model CCTV dah, dengan model AI dan lain-lain, itu bisa menangkap dengan cepat bahwa yang masuk Pertalite-nya itu adalah ojek online. Justru lebih gampang daripada kendaraan pribadi. Jadi kalau soal pendataan ini sekarang kan dilempar bahwa datanya belum sama dan lain-lain. Gimana kita aja sebagai customer itu tahu bahwa ini adalah ojek online yang kita order karena plat nomornya sesuai aplikasi. Masa SPBU nggak bisa gitu. Jadi ini bukan masalah teknis data. Tapi memang awalnya saya setuju dengan Pak Igun tadi. Awalnya memang mau dikecualikan untuk yang ojek online ini. Itu. Jadi pembahasan tidak selesai, keburu berstatement, kemudian bingung sendiri sekarang dan akhirnya klasifikasi UMKM. Sekali lagi, kalau hanya ojol yang mendapatkan Pertalite karena dia UMKM, 64 juta unit usaha itu juga berhak mendapatkan BBM subsidi. Baik, kita nanti juga masih akan melanjutkan ya dialog kami dalam Indonesia Business Forum. Kami segera kembali usai jeda.